pengaturan jadwal ini, I think that's the very best idea for now ya kayaknya ya. Itu baru dari labor cost-nya ya, belum dari segi operational cost atau bahkan mungkin dari segi COGS juga mungkin kita bisa tekan juga ini. Pintar people, penyebaran COVID-19 atau lebih sering kita sebut dengan virus corona ini menyebabkan kelesuan ekonomi secara global. Nggak terkecuali bisnis F&B pun terkena imbasnya. Nah, episode Pintership kali ini kita akan membahas tentang struggle and strategy F&B business during COVID-19. Nah, ini sudah hadir bersama dengan saya, pinter partner kita, Ferry, owner dari Kak Ayam Geprek. Hai Ferry. Halo. Halo. Ya, gimana? Iya, thank you ya udah jadi salah satu pintar partner kita, udah mau kita interview soal struggle and strateginya F&B business ini. Iya ini, lagi seru ini. Iya bener. Sebelumnya Ferry boleh cerita dulu dong, Kak Ayam Geprek ini berdiri tahun berapa, terus sekarang udah ada berapa banyak cabang, boleh diceritain dikit dong. Oke, ya kebetulan kita ini sudah berdiri dari 2014 ya. Sejak 6 tahun lalu dan kebetulan juga kemarin tanggal 18 Maret kita anniversary ke-6. Tapi ya kebetulan juga ada musibah yang nggak bisa kita atasi juga karena ini benar-benar dari alam ya kita bilang seperti itu. Akhirnya ya apa yang sudah kita rencanakan harus di pending semua, dipospon semua gitu. Kalau untuk store sendiri sih sekarang kita ada di 12 outlet di 11 kota ya. Saat ini di Indonesia 11 kota. Tapi sebenarnya kita ini next week ada opening lagi di Surabaya Timur. Tepatnya agak selatan dikit sih di Mer. Dan juga next month-nya April awal itu kita akan buka lagi di Labuan Bajo. Nah pertanyaannya apakah ini nanti kita postpone atau tetap stay on track? Kita masih belum tahu. Tapi untuk proyek kita jalan terus sih sementara ini. Oke, wow. Jadi ada struggle dan anunya juga ya, problem-problem yang pasti sangat berimbas di masa penyebaran virus corona ini ya, Ferry ya? Pastinya sih. Oke, Ferry, tepatnya sejak kapan sih atau bulan apa exactly efek COVID-19 ini mulai kamu pribadi rasain? Oke, sebenarnya sih kalau dibilang sejak kapan ya pastinya sejak ketika Presiden kita menyatakan bahwa di Indonesia ini sudah positif terkena corona tuh 3 orang kan ya. Oke. Nah, kalau saya nggak salah ingat Pak Presiden bilang seperti itu 3 orang ya. Nah pada saat itu memang terjadi kepanikan sih karena ya kita tahu sendiri semua ya bahwa negara-negara lain pun sudah merasakan itu dan Indonesia masih fine-fine aja kan bisa dibilang seperti itu. Cuma bisa kasih hashtag semangat buat negara lain. Nah setelah Pak Presiden bilang seperti itu bisa dibilang industri F&B ini menurun untuk kita ngomong punya omset gitu. Jadi semenjak ketika Presiden mengumumkan bisa dibilang kalau bisnis kita F&B ini turun. Tapi kalau untuk KAG sendiri ya puji Tuhan masih dalam nggak terlalu signifikan sih. Karena kita nggak langsung kontak ya. Sebab untuk 2 tahun terakhir ini bisa dibilang dari 100% kita punya sales, 70%-nya itu sales drive-nya dari online. Sedangkan 30-nya dari dine-in. Jadi untuk kontak langsung dengan customer sih sebenarnya nggak terlalu tinggi juga gitu. Oke, berarti yang pasti penurunan omset tetap terjadi atau enggak ini, Fer, tapinya? Untuk penurunan omset pasti tetap terjadi karena apalagi setelah sekarang dinyatakan statusnya pandemik ya. Ketika statusnya dinaikkan lagi menjadi pandemik, omset bisa dikatakan kalau untuk kota besar kita ngomong Surabaya dan Jakarta karena kita ada di 2 kota itu juga itu sekitar 20-30%. Tapi minggu ini ini parahnya nih. Minggu ini sudah mau hit 40-50%. Wow, dari total omset ya, yang di kota besar omset ini ya. Betul, tapi kalau di kota kecil sih nggak terlalu signifikan juga ya, masih di angka 10-30%. Cuma kemarin barusan juga kita ini opening di Madiun, untuk hype-nya sih ya nggak terlalu sampai gimana gitu ya. Mungkin orang-orang warga Madiun juga aware juga terhadap corona ini gitu. Dan juga kita ini jujur aja kalau sekarang ngomong
barusan tadi kan saya ngomong kalau next week kita ada buka di Surabaya Timur dan next month-nya kita akan buka di Labuan Bajo. Nah, itu untuk proyeksi kita tetap jalan terus ya. Ya mau gimana lagi, sekarang kita ngomong tukang sudah kita deal dan dari jauh-jauh hari sebelum status sudah naik sampai pandemik ini, ya show must go on ya pasti ya. Cuma kalau untuk kalau untuk kita mau openingnya sesuai tanggal kita sudah set, kita masih belum tahu sih gitu. I see. Balik ke tadi penurunan omset 30 yang mulai minggu-minggu ini hit ke 40-50%. Menurut Ferry sendiri, menurut observasi Ferry sendiri, kira-kira penurunan itu mostly disebabkan apa, Fer? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghimbau social distancing, atau menurutmu orang-orang ini sedang panik, stay at home, dan mulai kayak keep uang mereka untuk pengeluaran di luar? Kira-kira menurut Ferry yang mana? Oke, jadi gini sih, kalau menurut saya pribadi sih banyak faktor ya. Kita nggak bisa langsung satu poin aja nggak bisa karena memang banyak faktor ya. Kalau dari pemerintah sih memang benar ketika ada himbauan untuk kerja di rumah atau banyak orang yang bilang ya stay at home ya. Sebenarnya mereka semua kerja di rumah. Memang kalau di Jakarta, khususnya di outlet kita yang di Jakarta di Pecenongan, itu kan ring satunya kota Jakarta yang mana ya ibaratnya kayak kalau ada demo aja omset turun karena semua ditutup kan. Nah, apalagi sekarang ini kerjanya di rumah gitu loh. Ya memang sih kita punya sales itu 70%-nya by online. Tapi pertanyaannya, ketika ini kita sekarang semuanya kerja di rumah, pasti dong mereka itu ada dua hal yang pasti dilakukan. Satu, masak ataupun belanja secara online ya kan. Yang mana dia nggak mungkin lakukan di store kita. Yaitu dia datang ke tempat kita, dia makan. Itu kan sangat dia hindarkan untuk saat ini opsi itu. Jadi memang benar sih kalau sekarang ini banyak yang beli secara online. Tapi pertanyaannya, kenapa kok masih bisa turun juga kan ini omsetnya? Benar. Iya kan? Nah kan nanti kan kita ngomong dari kebijakan pemerintah sangat pengaruh, iya. Setelah itu, nah kenapa kok sekarang bisa dibilang dikandangkan, tapi kok salesnya ya tetap turun aja. Nah kalau dari kita pribadi sih sudah observasi juga sebelum COVID-19 ini mewabah, sebenarnya kalau dari tahun lalu pun sales juga sedikit turun ketika salah satu platform ojol ini terlalu banyak mengeluarkan promo. Nah ini pun terjadi ketika COVID ini juga. Ketika COVID ini mulai naik wabahnya, mereka nggak mau ya harus menjualkan dari online kan. Nah sedangkan kalau kita semua menjualkan dari online tanpa ada trigger ibaratnya kan seperti itu, pasti kan nggak seru juga. Akhirnya mereka pakai stimulus berupa promo juga. Nah kalau sekarang semuanya promo, secara nggak langsung kan pasti roti terbagi-bagi nih. Benar. Nah, jadi karena sekarang semua juga strateginya udah mulai going online karena orang-orang ini stay at home, akhirnya kuenya ini terbagi-bagi ya, semakin otomatis turun pasti omsetnya ya, right. Oke. Jadi nggak usah ada COVID ini aja. Otomatis ya. Betul. Oke, wow. Gitu. Nah, katanya nih. Ada orang hebat yang bilang, there is always an opportunity in every problem. Menurutmu sebagai seorang F&B business, di keadaan yang kayak gini, di keadaan yang semua bisnis going down, menurutmu sebagai seorang pebisnis F&B, apakah masih ada opportunity yang bisa kamu tangkap di keadaan yang benar-benar buruk ini? Sebenarnya kalau kita ngomong opportunity di keadaan seperti ini kok ya agak kurang ya. Maksudnya dalam artian kita ini sedang mengalami suatu musibah alam, lebih tepatnya force majeure yang kita bahkan nggak bisa handle gitu loh. Bahkan pemerintah pun juga menyatakan bahwa musuh kita ini musuh yang tidak terlihat gitu loh. Nah, jadi kalau untuk kondisi seperti ini sih lebih tepatnya kalau kita ngomong opportunity, kita mau ngambil keuntungan pun keuntungan yang seperti apa? Orang semua segmen, semua sektor ini sedang ibaratnya going down gitu loh. Jadi saya rasa kok nggak mungkin bisa ada opportunity yang sampai gimana. Tapi yang bisa kita lakukan ya opportunity-nya yaitu ya sama-sama hand on hand. Dalam artian kita bergandengan tangan untuk segera mengatasi ini.
sehingga semuanya itu bisa berputar kembali gitu loh. Oke. Dalam artian ya ini saatnya kita benar-benar ibaratnya melek lah. Dalam artian kita sekarang untuk kita ngomong lah, kita Gojek, Grab aja sudah down banget. Ketika Gojek, Grab down sendiri, mereka pun ya nggak bisa, ibaratnya si driver pun juga nggak bisa hidup ibaratnya tanpa kita, karena kita kan menjual suatu produk dan dia mendeliverkan produk kita. Benar, Nah, ini kayak sebuah rantai ya. Betul, ketika ini ekosistem nggak bergerak, kita juga pasti kesusahan gitu loh. Dalam artian kita kesusahan, mereka sendiri juga pasti kesusahan. Nah, ini bagi mungkin yang ada tergerak hatinya juga pastinya harusnya melihat juga gitu loh. Jadi jangan sampai di saat seperti ini kita egois, kita mikirkan kita sendiri gitu loh. Saat kita memikirkan kita sendiri, Tuhan tuh memikirkan orang lain. Nah, tapi ketika kita memikirkan orang lain, Tuhan tuh memikirkan kita gitu. Menarik jadi jangan banget sampai, ini. Iya, jadi ketika kita dalam kondisi seperti ini ya, paling tepat, paling bijaknya sih ya saling membantu supaya ini roda tetap berputar, ekosistem tidak mati, dan nantinya ketika badai ini sudah berlalu, semuanya sudah normal kembali. Oke, meminjam istilah Ferry ini menarik banget. Hand in hand, saling membantu. Yeah. Tapi yang di sini saling membantu maksudnya Ferry apakah saling membantu sesama business owner yang selama ini kompetitor, atau maksudnya Ferry adalah saling membantu antara pihak online ini Gojek Grab dengan merchant? Maksudnya yang mana ini? Sebenarnya sih kalau kita ngomong di posisi seperti ini ya kita sudah pasti nggak melihat siapa lawan siapa kawan ya, kita semua harus setara semua ya. Dalam artian ya kita kondisi semua pasti sama, ini rapotnya, numbersnya pasti merah semua, rapotnya juga pasti merah semua. Jadi nggak perlu ada berpikiran bahwa itu kompetitorku, itu kompetitor si B si C, nggak. Kalau dari kita sih seperti itu. Dan juga kalau dari ojolnya sendiri, dari online-nya juga pasti ya sangat ibaratnya bingung juga gitu loh. Nah, ini saat yang tepat untuk kita ini saling ibaratnya juga evaluasi juga gitu loh. Nah, ketika kita berpikiran bahwa kita ini punya, jadi KAG ini akan ada campaign juga. Kita namanya itu kalau biasanya buy one get one ya, Bigi ya. Kita ngomongnya bukan buy one get one nih. Jadi beli satu, buy one ya, beli satu, kasih satu gitu. Jadi dalam artian kita sedekah satu untuk si drivernya. Jadi ketika ada orang beli, iya. Jadi misalkan ada orang yang beli di tempat kita, itu otomatis memberikan atau menyumbangkan satu makanan untuk si driver. Nah, makanannya dari siapa? Itu sudah kita siapkan juga. Jadi ibaratnya si driver nggak perlu bingung lagi gitu loh. Ibaratnya dari setiap harinya dia achieve point terus, ketika hari ini saya sudah nganterin makanan 10 kali, saya dapat poin, saya dapat bonus. Nah, saat ini mungkin bisa sehari dia 1 kali. Sehari 1 kali masih dipotong juga sama si pihak yang punya platform. Dia nggak dapat poin, dia nggak bisa kasih makan anak istrinya di rumah, dan juga dia nggak ada duit untuk esok harinya gitu loh. Nah, jadi kita di sini benar-benar memikirkan supaya gimana sih supaya ini ekosistem tetap jalan. Kita juga ingat sih kalau mereka itu dalam artian Grab dan Gojek punya exposure yang sangat tinggi. Nah, kita ini mau kontak mereka punya AM, kita mau ngomong bahwa bisa nggak sih kita itu disupport juga campaign kita ini. Kita kasih dong satu banner eksklusif di apps kalian gitu. Jadi biasanya banner eksklusif di apps itu berbayar. Nah, masa sih sekarang kita harus mengambil keuntungan lagi gitu loh di saat seperti ini. Kenapa nggak kita saling support aja gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya Ferry udah nyebutin 2 hal ini, Pintar People. Yang pertama hand in hand, gimana kita saling bekerja sama baik dengan kompetitor maupun dengan partner merchant ojol ini untuk menanggulangi penurunan revenue. Caranya dengan membuat campaign. Lalu yang kedua, negosiasi dengan ojol ini untuk membuat satu bisa dibilang in-apps banner ya kita ngomong. In-apps banner ya, satu iya, jadi ketika perjanjian. Kita buka,
No. Jadi kayak ketika kita masuk ke aplikasinya salah satu dari mereka, yang hijau si satu dan hijau kedua itu, boleh nggak sih ini sebut merek nih? Boleh, sebut aja nggak Boleh apa-apa. ya, Kita open kita aja. ngomong open ya. Kita mau masuk ke Gojek ataupun ke Oke. Grab, ketika kita masuk ke GoFood. Nah, itu ada bannernya eksklusif KAM Geprek berbagi gitu. Jadi ketika Oh. si siapa potensial customer kita, potensial buyer kita mau beli, secara nggak langsung dia bersedekah juga ke keluarga dari driver tersebut gitu. I see. Jadi minta Nah, support karena dari iya, Grab Gojek ini ya untuk betul, support iya merchant-merchant betul. ini ya. Betul, karena Oke. mereka punya exposure yang sangat tinggi kan di situ. Oke. Iya. Jadi ini salah satu strategi yang sudah Ferry sampaikan ke kita ini Pinter People. Kita bisa minta support, kita bisa bikin campaign, kita bisa hand in hand untuk sama-sama ngadepin ini. Nah, apakah Iya. langkah-langkah ini sebagai business owner ini kamu bikin memang untuk spesifik menanggulangi corona ini? Kurang lebihnya sih saat ini seperti itu. Seperti Itu itu program, ya. iya, tapi bisa dibilang kan itu program CSR kita untuk saat ini. Tapi kalau untuk program CSR kita bukan di saat seperti ini, pasti tetap ada lah. Tetap Yang ada namanya ya. Iya betul, yang Oke. namanya bersedekah itu nggak perlu nunggu waktu gitu. Benar. Terus selain menaikkan omset otomatis ya, karena omset turun kita perlu sesuatu untuk bisa tetap maintain omset itu di situ. Kira-kira ada langkah lain nggak Fer yang bisa kamu lakuin untuk apa ya menanggulangi hal-hal ini, misalnya efisiensi cost dan lain sebagainya. Kan kita tahu sendiri di F&B business itu selain food cost yang paling penting, yang paling gede nih, nomor 2-nya kita tahu adalah labor cost, baru operational Yes, cost, betul. electricity, Yes. water and gas. Itu ada cara nggak sih untuk lebih diefisienin tanpa ngerugiin karyawan-karyawan kita maksudnya ya? Iya. Oke, jadi kalau dibilang tadi kan kita sudah bahas faktor eksternalnya kan ya. Jadi iya, faktor eksternal gimana sih kita overcome ini keadaan seperti ini. Yang mana omset turun juga, salah satunya juga mungkin orang itu banyak makan di rumah, masak sendiri karena ya mereka takut juga untuk ke higienis dari kita punya produk gitu loh. Padahal kan kalau kita ngomong cuci tangan, pakai masker, pakai ibaratnya menjaga kebersihan itu sudah SOP kita dari dulunya sebelum ada COVID ini gitu loh. Nah itu kan tadi kita sudah bahas untuk eksternalnya. Nah sekarang gimana nih untuk internalnya, yang mana ini benar-benar ngomongin tentang numbers ya kan kita ngomong. Nah kebanyakan business owner juga yang saat ini mungkin bisa dibilang baru juga nggak terlalu ngelihat ini gitu loh, ngelihat numbersnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah ujian yang sebenarnya gitu. Nah, kenapa sih kok ini bisa dibilang ujian sebenarnya? Ya karena saat ini kita dituntut supaya ngerti, ibaratnya ngerti banget lah untuk ngatur cash flow-nya. Karena saat seperti ini, cash is the king. Itu benar sih, cash is the king. Ya, bisnis F&B all about ya gimana ya, kita bisa kuat-kuatan nafas lah dalam artian seperti itu. So we talk about cash flow ini ya sekarang ya. Yes, ya. Kita ngomong cash kita ibaratnya kita punya segudang cash lah ibaratnya ya. Kita ngomong ini 3 sampai 4 bulan lagi, kalau mau tahan badan it's okay gitu. Nah, tapi pertanyaannya seperti kita UMKM dan lain-lainnya, apakah kuat gitu loh, ya kan? Nah, ini benar-benar kita harus ngerti efisiensi cost-nya dari segi mana aja. Kalau dari kita pribadi, nah ini yang menarik juga, barusan kemarin 8 Februari, kita umumkan bahwa kita ini sekarang 24 jam. Nah bayangin nih, 24 jam itu untuk OPEX dan labor cost itu luar biasa. Challenging pasti. Iya, 24 jam kita bagi 3 shift, yang mana ini pasti OPEX-nya semakin naik, apalagi electricity, gas, water, dan semuanya lah pasti naik ini ya kan. Tapi ternyata setelah kita buka 24 jam, sales-nya naik loh 20%. Wow, ya kan? Nah, nice. itu kan lumayan banget. Nah, tapi ini menjadi dilematis ketika kita ini harus memilih mana. Apakah kita mempertahankan saat ini, posisi saat ini loh ya, 24 jam, 24 hours ini kita tetap pertahankan dengan sales naik 20%, tapi sekarang drop. Apakah kita mempertahankan itu? Apakah kita malah cut working hour-nya ya? Iya, kita cut dulu dan kita efisienkan untuk shift-nya. Nah, akhirnya kita memilih untuk
benar-benar mengefisienkan working hour. Jadi kita sekarang dari 22 orang, kebetulan kan next week kita buka di MER itu, di Surabaya Timur, kita buka di sana, sebagian kita pindah ke sana. I see. Jadi orang-orang yang sebenarnya sudah kita seleksi, sudah kita interview, kita pending dulu semua, kita pakai orang lama yang dari outlet flagship store kita pindah ke MER separuh, ya kurang lebih 5 orang, kemudian yang sisanya di sana 15 orang lagi, kita bagi menjadi 3 tim. Jadi setiap divisi kita merasa, ya satu shift 5 orang aja cukup. Ya akhirnya kita bagi menjadi 3 tim, satu tim 5 orang ini long shift. Jadi 1 hari masuk, 2 hari libur. Ini mau nggak mau sih, kebijakan ini ya, kita mau nggak mau. Kalau ada ibaratnya ada staff yang menentang dalam artian, wah nggak bisa gini. Ini sudah keadaan yang mana kalau ibaratnya kita mempertahankan untuk sesuatu hal yang baik, tapi kitanya yang nggak kuat. Nah, ini harus benar-benar bijaksana banget antara kita sebagai leader dan mereka sebagai staff. Jadi kita harus sharekan juga ke mereka bahwa keadaannya seperti ini. Kalau misalkan kita paksakan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita bisa menurunkan, kita ingin seperti ini, nanti hasilnya bisa seperti ini. Jadi kita kasih protokolnya seperti itu. Dalam artian ini loh, hasilnya akan seperti ini ketika kita paksakan seperti ini. Mereka bakal ngerti kok keadaan seperti ini gitu. Oke, nice. Jadi akhirnya ada keputusan-keputusan strategik yang harus dibikin untuk efisiensi cost ya. Betul. Dan saya rasa pengaturan jadwal ini, I think that's the very best idea for now ya kayaknya ya. Itu baru dari labor cost-nya ya, belum dari segi operational cost atau bahkan mungkin dari segi COGS juga mungkin kita bisa tekan juga ini. Ya kayak misalkan waste management-nya, kita benar-benar perketat ini. Mungkin top 10 sales kita ada di item ini dan ini. Yeah. Bagi yang 10 di luar dari top 10, ya kita sementara hilangkan dulu. Supaya ya belanjaan juga nggak terlalu tinggi kan. Kita pikirkan seperti itu juga. Yang kedua kayak misalkan ini terjadi lonjakan ini untuk bahan baku. Ya kan? Kayak kita contoh lah bahan baku gula. Yang dari 10.000 1 kilo sekarang sudah 17.200. Dan itu di posisi langka. Yes. Nah, itu juga harus kita siasati juga. Gimana ini penggunaan gula ketika keadaan seperti ini gitu. Kan kita juga ada value added-nya kan, kita kan kalau makan di tempat minumnya free refill. Nah, itu harus kita pikirkan juga. Apakah sementara kita hapuskan dulu atau kita tetap hajar atau apalagi. Nah, itu kita harus pikirkan juga. Jadi ibaratnya ketika kita ini running bisnisnya, kalau kita kuat ya kita tahan badan, tapi kalau nggak kuat ya pikirkan lagi aja gitu loh. Apakah better stay atau kita hajar lagi gitu. Oke, itu tergantung masing-masing keadaan dari outlet, cash flow dari outlet tersebut gitu ya. Iya. Yang pasti di saat-saat genting seperti ini kita harus tetap lincah untuk memutuskan beberapa keputusan yang memang penting. Kayak tadi simple thing, kayak misalnya minumnya udah nggak lagi free refill karena gula udah harganya melonjak dan lain sebagainya ya. Oke, nice. Terakhir nih, any advice untuk pengusaha F&B lainnya dari Ferry? Ya, untuk saat ini sih better kita stay ya. Dalam artian, udah saya nggak usah aneh-aneh, udah ikutin aja. Maksudnya kita sih nggak bisa berbuat banyak ya. Karena kalau ditanya solusinya terbaik apa ya, saya rasa benar-benar stay. Tapi sebelum kita menyatakan stay, kita harus hitung juga. Ketika omset segini dan kita punya OPEX, COGS, sampai labor cost dan lain-lain cost-cost lainnya ini masih ibaratnya masih nutut, ibaratnya masih nge-cover, ya sudah stay aja, kita tahan badan aja. Tapi kalau dirasa kita ngomong, waduh ini kok kayaknya nggak nge-cover ya kita punya omset, dan kalau kita ini nekat untuk stay dan ternyata rugi, kita harus hitungkan ruginya itu kira-kira per bulannya berapa, apakah kita siap menerima kerugian itu. Kalau misalkan siap, ya sudah hajar aja. Karena ya pasti ketika ini semua sudah reda, semuanya pasti berjalan normal lagi. Tapi ketika kita menghitungkan itu dan ternyata nggak worth it, ya better kalau saya pribadi sih nyaranin,
mending kita sementara ini tutup dulu. Yang kalau kita tutup, kita kan hanya kehilangan rent cost doang. Kalau tempatnya sewa, ya kan. Kalau tempatnya sendiri ya nggak masalah sih, nothing tulus saja. Paling kita ya kehilangan staff yang mungkin bisa kita rekrut lagi. Tapi ya staff itu juga dilematis juga. Ketika kita tutup tempatnya, dia nggak ada kerjaan juga. Mereka pasti bingung juga gitu loh. Ya, tapi ya keadaan seperti ini memang harus benar-benar jangan sampai salah lah untuk melangkah, dalam artian ya itu tadi. Kalau saya pribadi sih stay selama masih kuat dan masih bisa untuk berputar ya kita stay aja. Tapi kalau enggak, better kita tutup sementara aja, dalam artian temporary close gitu. I see, nice. Thank you very much, Ferry. Iya. Kalau bisa aku sama-sama. simpulkan ya, dari tadi obrolan kita itu ya, tips-tips dari Ferry dan advice-nya adalah yang pertama, kita bikin campaign-campaign untuk push sales dengan cara bikin kerjasama juga mungkin dengan GrabFood, dengan Gojek juga untuk lebih boosting sales. Yang kedua, kita mesti efisiensi cost, salah satunya labor cost dengan cara pengaturan jadwal kerja yang lebih efisien untuk para karyawan. Jadi opening sama closing timingnya mungkin bisa dimainin di situ ya, Fer ya. Mungkin kita kan punya itu untuk datanya, dalam artian dalam satu hari itu lonjakan salesnya paling stabil di mana dan paling turun di mana. Ketika turun ya sudah kita cut off aja, dalam artian misalkan jam 3 sampai jam 6 kita benar-benar sepi salesnya. Mendingan tutup ya. Ya, mendingan tutup aja. Oke, nice. Kan, ya. Jadi nggak terlalu tinggi juga. Nggak terlalu tinggi untuk operasional cost-nya. Oke. Yes, betul. Jadi dari data itu kita bisa atur jadwal kerja karyawan, shift-nya gimana. Kalau perlu ditutup di jam tertentu, better kita tutup ya. Lalu untuk efisiensi food cost, kita atur ulang menu. Kalau bisa tetap pertahanin misalnya top 10 menu supaya belanjanya nggak banyak, waste-nya juga nggak banyak kalau nggak laku. Terus yang terakhir, tips untuk para pebisnis F&B, mesti dicek cash flow kalian supaya kita bisa tahu how far kita bisa bertahan, senjatanya apa, mesti keluarin duit di mana, ini mesti cek keadaan cash flow. Ya, terus yang terakhir, last but not least, jangan sampai salah ambil langkah, gitu ya, Fer ya. Betul. Oke, kayaknya nggak usah gengsi kalau mau tutup duluan, misalnya temporary, ya kan? Karena everyone will understand, ya kan? Oke, thank you very much untuk sharing struggle-nya dan sharing strateginya untuk menghadapi krisis di bisnis F&B during COVID-19 ini, Ferry. Sukses terus buat KAG and buat Pinter. Thank you. Berdoa ya. Sama-sama berdoa semoga ini semua segera berlalu ya. Betul. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya, thank you Pinter People sudah dengerin Pintership. See you in the next episode. Bye bye.